Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fun an katsirin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kamu utusan kami, menerangkan kepada kamu banyak hal dari apa yang telah kamu sembunyikan dari Alkitab, dan Dia maafkan dari yang banyak lagi. Sungguh telah datang kepada kamu dari Allah suatu cahaya dan kitab yang nyata. Salah satu perbuatan curang dari ahlul kitab di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah menyembunyikan keterangan-keterangan dari kitab suci kalau ternyata akan merugikan mereka bila berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Tetapi perbuatan itu tidaklah membawa hasil yang baik. Sebab beberapa dari antara ayat-ayat yang disembunyikan itu kemudian dibukakan oleh wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada orang lain yang mengerti soal itu membukakannya, sehingga kecurangan mereka itu ketahuan. Inilah awal mula datangnya ayat ini. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kamu utusan kami, menerangkan kepada kamu banyak hal dari apa yang telah kamu sembunyikan. Di antaranya ialah ketika terjadi perzinahan di antara orang-orang yang disegani di antara Yahudi itu. Di kalangan Yahudi sendiri menjadi buah mulut perbuatan yang jahat itu. Tetapi pemuka-pemuka mereka tidak sampai hati atau tidak berani menjalankan hukum kepada mereka. Lalu mereka mendapat akal, yaitu meminta hukum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi oleh beliau diminta supaya mereka menguraikan sendiri apa bunyi hukum itu dalam Taurat. Di dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 2 dan 23 diterangkan hukum bagi orang yang berzina, dibunuh dan dirajam. Tetapi mereka sembunyikan hukum itu kepada Rasulullah. Mereka tidak mengerjakan menurut hukum itu. Malahan pemuka agama mereka yang bernama Ibnu Surya tidak mau menerangkan yang sebenarnya sampai datang Abdullah bin Salam yang mengerti Taurat, membukakan bunyi hukum itu, sehingga terbukalah rahasia kecurangan Bani Israel itu, dan akhirnya terpaksa mengaku. Selain dari itu, baik Yahudi maupun Nasrani sampai sekarang tidaklah mau mengakui kalau ada di kitab Taurat dan Injil yang mengandung nubuat dari nabi-nabi yang dahulu terhadap akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesaksian-kesaksian itu sampai sekarang masih dapat dilihat dalam kitab-kitab itu, meskipun sudah beribu kali disalin, untuk mengelak jangan sampai kedatangan Nabi yang dijanjikan itu mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya satu catatan dari Injil Yahya atau Yohanes pasal 5 ayat 26. Nabi Isa Al-Masih bersabda, akan tetapi apabila datang penolong yang akan aku suruhkan kepadamu daripada Bapa, yaitu Ruh kebenaran yang keluar daripada Bapa itu, ialah yang akan menyaksikan dari halku. Siapa Ruh kebenaran itu? Dalam bahasa aslinya disebut Paraklit, dan di dalam Injil berbahasa Arab disebut Ruhul Haq. Dalam bahasa Indonesia Ruh kebenaran. Siapa itu? Ruh kebenaran ialah salah satu gelar bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam Injil Yahya itu bahwa ruh kebenaran itu keluar dari Bapa. Dalam Injil bahasa Arab ditulis Yanbaghi'u
yang dalam kata lain bisa diartikan memancar atau timbul, yaitu memancar atau timbul atau keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ruhul haq atau ruh kebenaran, memang benar-benar dengan wahyu yang datang dari Allah telah memberikan kesaksian dari hal Isa Al-Masih yang sebenarnya, lebih lengkap dan lebih benar daripada kesaksian orang lain sesudah Isa, bahkan lebih daripada kesaksian Lukas dalam permulaan Injilnya. Keterangan tentang kesucian Maryam dan kelahiran Isa Al-Masih dengan lengkap disebut di dalam surah Ali Imran dan surah Maryam. Bahkan di dalam keempat Injil tidak ada tersebut bahwa Isa Al-Masih itu bercakap-cakap mempertahankan kesucian ibunya di hadapan orang-orang yang menuduh ibunya itu. Padahal waktu itu beliau baru saja lahir ke dunia dan masih dalam ayunan. Ali Imran ayat 46 dan surah Al-Maryam ayat 30. Alangkah penting dan besar arti wahyu Allah yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini untuk memberikan kesaksian kepada Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Sebab di waktu itu timbul dua macam pandangan yang berlebih-lebihan terhadap diri Nabi Isa. Pertama, pandangan kaum Kristen yang menganggap beliau lahir tidak dengan perantara Bapa, lalu beliau disembah dan dituhankan. Di samping itu timbul pula golongan Yahudi yang menuduh bahwa Nabi Isa itu adalah anak di luar nikah karena perhubungan gelap Maryam dengan seorang laki-laki di luar pengetahuan keluarganya. Maka datanglah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian bahwa memang Al-Masih dilahirkan sebagai suatu mukjizat dari Allah, bukan dengan perantaraan Bapa, melainkan dengan kedatangan Ruh Suci. Tetapi lantaran itu bukan berarti bahwa Dia adalah Allah. Sebab perbuatan dan ciptaan yang lebih ganjil dari itu masih bisa diadakan oleh Allah. Tentu saja orang Kristen menolak karena bahwa yang dimaksud dengan ruh kebenaran oleh Al-Masih itu ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.